Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1125 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan preview untuk One Piece chapter 1125. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas kita buat grup tele khusus boba uhuy. Sang narator memberikan bocoran dan mengkonfirmasi jika insiden Egghead sudah selesai, dan pada One Piece chapter 1125 secara resmi masuk ke dalam arc Elbaf. Itu artinya pada One Piece chapter 1125 mendatang seharusnya sudah tidak akan lagi memperlihatkan kejadian di Pulau Egghead pasca Luffy dan krunya melarikan diri. Bagaimana dengan nasib Tante Stacy? Yo, ndak tahu, kok tanya saya? One Piece chapter 1125 memperlihatkan kru topi jerami yang akhirnya sampai di Pulau Elbaf. Nama pulau yang sudah dimention oleh Oda Sensei sejak arc Little Garden, yang mana menjadi tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh Luffy dan juga Usopp. Bahkan Oda sendiri pernah mengatakan jika dia sangat tidak sabar untuk menggambar arc Elbaf. Memang Pulau Elbaf tidak terlalu jauh dari Pulau Egghead, karena Dory dan Brogy saja tidak membutuhkan waktu hingga 1 hari untuk berlayar ke Pulau Egghead. Bangsa Elbaf benar-benar terinspirasi dari bangsa Viking dan mitologi Nordik. Diperlihatkan desa tempat kelahiran dari Dory dan Brogy, Oimo dan Kasi, serta Hajrudin yang pernah diperlihatkan juga di dalam kilas balik dari Big Mom kecil. Namun ternyata desa tersebut hanya sebagian kecil dari Pulau Elbaf, karena masih ada area di mana para raksasa bangsawan Elbaf yang tinggal di area kerajaan. Salah satu bangsawan Elbaf yang sudah pernah disinggung adalah Pangeran Loki. Meskipun baru diperlihatkan siluetnya saja, namun namanya sudah pernah disebutkan 2 kali di dalam manga One Piece. Pertama saat Big Mom mengatakan jika Lola anaknya dilamar oleh Pangeran Loki dari Elbaf. Namun Lola melarikan diri karena dia hanya ingin menikah dengan pria yang dicintainya. Kedua adalah ketika di dalam flashback masa kecil Big Mom, sekitar 63 tahun yang lalu di Elbaf, sosok bangsawan raksasa brojol dari lubang emaknya, dan dia diberi nama Loki. Pangeran Loki. Kemungkinan besar akan muncul nama dewa lain dari mitologi Nordik di arc Elbaf ini. Bisa saja ada nama Odin atau Thor. Kalian pasti belum mengetahui hal ini dalam mitologi Nordik. Dewa Odin sering digambarkan menggunakan topi caping dan disandingkan dengan burung gagak. Dalam siluet yang muncul di manga One Piece chapter 1124, diperlihatkan seseorang yang sedang minum tuak cap tikus. Dia menggunakan caping dan terlihat banyak burung di langit. Bagaimana menurut nakama? Menarik kok bukan? Selain itu, hal menarik lainnya di Elbaf adalah sesuatu yang sangat besar yang menjulang sampai ke langit. Jika Oda menggambarkan Pulau Elbaf, pasti dia sangat konsisten untuk menggambarkan 2 garis ini yang menjulang sampai ke langit. Jika dilihat-lihat, bentuknya mirip seperti sebuah batang pohon. Dan apakah kalian tahu, di dalam mitologi Nordik dikenal dengan sebuah pohon yang bernama Yggdrasil. Sepertinya di atas Yggdrasil terdapat pulau langit. Berbicara mengenai pulau langit, ada satu pulau yang telah dihancurkan oleh Enel, dan pulau tersebut dinamakan Birka. Jika kalian tanya Mbah Google, Birka dalam dunia nyata adalah sebuah kota Viking kuno. Nah, apakah ini hanya sebuah kebetulan yang sangat membagongkan? Berbicara mengenai Birka, kita juga tak boleh melupakan Urouge, karena dia adalah manusia bersayap yang termasuk ke dalam ras Birkan. Apakah Urouge akan terlibat di arc Elbaf? Karena hanya dia satu-satunya supernova yang belum nimbrung bersama bajak laut topi jerami. Selanjutnya di Elbaf saat ini juga ada Jaguar di Saul yang ternyata selama ini selamat dari insiden Buster Call di Ohara. Dia juga berhasil menyelamatkan buku-buku milik Sarjana Ohara, dan saat ini dia memilih untuk bersembunyi di Pulau Elbaf sembari menjaga buku-buku tersebut. Hingga akan terjadi pertemuan yang sangat emosional antara Nico Robin dan Jaguar di Saul di Pulau Elbaf nantinya. Selanjutnya, Elbaf merupakan tempat asal-muasal dari legenda Dewa Matahari Nika. Pasti akan ada banyak sekali tulisan-tulisan kuno yang menceritakan mengenai Nika. Bahkan bisa saja terdapat patung Nika di Elbaf. Pasalnya para raksasa mengetahui bagaimana wujud dari Nika
Sedangkan ras Buccaneer hanya mengetahui ciri-ciri dari kemampuan Nika saja. Elbaf akan menjadi tempat bagi Luffy untuk mengetahui lebih dalam tentang Nika. Pasalnya dia sampai saat ini belum sadar jika wujud gear kelimanya itu adalah sosok Dewa Matahari Nika. Luffy pastinya akan memaksimalkan kekuatan Nika di Elbaf, terutama kemampuan imajinasi tak terbatas yang dimiliki oleh sang Dewa Matahari Nika. Selanjutnya adalah sang dewa kita semua, yaitu God Usopp. Usopp yang paling antusias untuk pergi ke Pulau Elbaf. Impiannya adalah untuk menjadi kesatria paling berani di lautan, dan Pulau Elbaf dipenuhi dengan para raksasa kesatria pemberani. Bahkan Dory dan Brogy menjadi panutan Usopp semenjak dari pertemuan mereka di Pulau Little Garden. Sehingga banyak sekali player yang mengatakan bahwa Elbaf adalah arc-nya Usopp. Kira-kira buff apa yang akan didapatkan oleh Usopp di arc Elbaf nantinya? Mengingat Usopp belum mendapatkan buff lagi setelah arc Dressrosa. Akan sangat menarik jika Usopp dapat menyempurnakan kemampuan Kenbunsoku Haki miliknya di Elbaf. Mengingat lawan Usopp di bajak laut Kurohige adalah Van Augur, seorang sniper yang memiliki kekuatan buah iblis teleportasi. Sehingga akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Van Augur jika Usopp tak memiliki Kenbunsoku Haki yang hebat. Minimal Usopp bisa melihat sedikit masa depan. Sehingga Usopp bisa memprediksi kemanakah arah dari Van Augur akan berteleportasi. Lalu apakah hanya Usopp saja yang akan memiliki peran sentral dalam arc Elbaf kali ini? Apakah kalian menyadari jika dalam kolom SBS tempat asal Nami jika dia berada di dunia nyata adalah Swedia? Yap, Swedia adalah salah satu negara Skandinavia yang sangat erat dengan bangsa Viking dan juga mitologi Nordik mereka. Hal membagongkan apa yang akan dipersiapkan oleh Oda untuk Nami Swan? Apalagi Nami memiliki Zeus yang diciptakan dari jiwa milik Big Mom. Big Mom sangat memiliki keterkaitan dengan bangsa Elbaf karena Big Mom kecil memang pernah berada di Pulau Elbaf. Menarik untuk dinantikan bagaimana keseruan dari kru topi jerami berpetualang di Pulau Elbaf. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama player, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai preview dari editor untuk One Piece chapter 1125 serta hal-hal menarik yang akan terjadi di Pulau Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!